Hello, hello, hi guys, back again with Camelia Tarot. Oke guys, jadi hari ini kita udah ada di edisi zodiak yang untuk bulan Desember ya. Di sini kita udah masuk ke golongan air sign ya, yaitu untuk yang pertama adalah Aquarius ya teman-teman di sini. Oke, untuk Aquarius di sini. Ini adalah readingan buat kamu. Kalau nggak resonate nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Oke, kamu bisa private reading. Nomornya tertera di description box. Dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan dijapri aja ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai masuk ke readingan generalnya. Oh ya, di bulan Desember ini kan bulan terakhir di tahun 2020. Kita semua berharap yang terbaik ya untuk tahun 2021 agar kita tuh menjadi lebih baik ya teman-teman ya. Tidak ya seperti tahun inilah ya, agak ya lumayan kacau seperti itu ya. Oke, semua kita berharap yang lebih baik lah, yang terbaik lah untuk tahun 2021. Oke, kita akan mulai ya dari generalnya terlebih dahulu di sini. Oke. Nah, jadi generalnya. Tapi general kamu adalah teropong. Oke. Nah, di sini teropong ini berarti kamu ya, di sini kamu akan diperlihatkan suatu kebenaran ya, teman-teman, atau di sini kamu melakukan suatu kebenaran yang ditutup-tutupin atau yang kamu tutup-tutupin selama ini ya. Ada suatu kebenaran yang terungkap di sini yang membuat kamu akhirnya mempelajari apa yang sudah terjadi. Kamu melihat kembali ke belakang mengenai apa yang sudah terjadi kemarin, dan kamu akan, aku rasa ada suatu perbaikan di sini teman-teman ya. Kamu melakukan perbaikan dari apa yang sudah pernah terjadi sama kamu, entah dari segi karir atau mungkin dari segi asmara juga, atau dari segi lainnya keluarga dan lain sebagainya. Kamu di sini mulai membenahi diri dan mulai memperbaiki diri serta melihat apa yang sudah terjadi, dan kamu akan belajar lebih banyak dari hal itu untuk mempersiapkan diri kamu menjalani hari berikutnya agar lebih baik ya teman-teman ya. Di sini ya, kita tidak bisa menjadi sempurna, tapi setidaknya kita bisa menjadi lebih baik. Oke. Sini ya. Sekarang aku akan lihat dari tarotnya untuk karir dan keuangan kamu. Oke. Karir dan keuangan. Ya. Oke, untuk karir dan keuangan Aquarius. Ada kartu. Oke. Ada Two of Swords. Seven of Cups. Oke. Dan ada Ten of Swords. Wow. Oke, jadi di sini untuk karir Aquarius, aku tidak ada yang tutup-tutupi ya teman-teman di sini. Untuk karir bagus ya bawahnya ya. Temperance, Four of Wands, Death. Wow, bagus teman-teman bawahnya. Ya. Jadi di sini aku melihat ya, memang di karir kamu di sini kamu mungkin sebagian besar mengalami depresi ya. Mungkin ada yang, maaf ya teman-teman ya, mungkin ada bangkrut ya, atau mungkin kamu gagal dalam usaha kecil-kecilan, atau mungkin di sini ada yang di PHK ya. Karena situasi pandemi ini yang mengharuskan pengurangan karyawan, mungkin seperti itu ya. Jadi di sini kamu bingung sekarang, aku harus bergerak kemana, aku harus bagaimana, mana yang terbaik buat aku. Nah, kamu bingung tuh di situ ya. Tapi di sini aku melihat di bulan Desember ada rasanya ada titik terang dari kamunya ya, yang membuat kamu itu akhirnya bisa memilih yang mana yang terbaik buat kamu. Nah, di sini tuh ada Two of Swords, kamu itu masih bingung sekarang, kamu masih kacau. Mungkin kalau nggak semuanya adanya kebingungan dalam karir ya teman-temannya, tidak semuanya dikeluarkan atau tidak semuanya gagal, tapi di sini mungkin ada yang baru akan memulai bekerja. Kamu bingung nih mana yang harus kamu pilih ya, yang mana yang harus kamu selesaikan dan lain sebagainya, sehingga di sini kamu mungkin butuh waktu dan istirahat dulu ya, istirahat sejenak ya di sini ya. Jangan terlalu diforsir ya. Kamu harus tahu porsi kamu seberapa untuk bekerja, porsi kamu untuk istirahat seberapa ya di sini. Keuangan mungkin memang agak sedikit bermasalah ya, tapi secara keseluruhan di sini kamu mampu untuk menghandle semuanya. Oke. Sini ada
Seven of Cups, oke? Ada Seven of Cups di sini yang menandakan mungkin kamu akan mendapatkan tawaran kerja atau kamu mendapatkan sesuatu hal yang baru yang dimana di sini membuat kehidupan kamu terutama dalam karir dan keuangan lebih baik seperti itu ya. Oke, jadi kamu harus pandai memilih ya. Lihat mata kamu ditutup dan kartu general kamu adalah teropong. Jadi di sini kamu diminta untuk lebih bijaksana dan lebih bisa untuk melihat sesuatu dengan baik dan benar secara jernih dan netral. Oke. Dari kesehatan ya. Oke. Ambil kartu yang jatuh ya teman-teman ya. Selalu aku memang. Oke. Di sini ada Four of Pentacles. Di sini ada Eight of Swords. Ada Five of Pentacles. Oke. Jadi di sini yang aku bilang tadi, kamu harus tahu porsi kamu, kapan kamu harus istirahat, kapan kamu harus bekerja ya. Kamu harus tahu itu semua. Jangan kamu forsir diri kamu paksakan. Kamu push diri kamu terus untuk bisa bekerja, untuk bisa terus beraktivitas, tapi kamu lupa untuk memberikan diri kamu itu reward dari apa yang aktivitas yang sudah tubuh kamu jalani gitu ya. Jadi di sini kamu harus bijaksana lagi dalam mengelola energi kamu, terus juga seberapa kekuatan kamu untuk menjalani hari ya. Jangan dipaksakan sekali teman-teman ya di sini ya. Karena kamu di sini aku melihat banyak yang masih agak sedikit memaksakan apa yang dia lakukan agar cepat selesai dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan adalah salah ya teman-teman ya. Kita bisa mengerjakan tugas dengan perlahan, tapi pasti daripada kita cepet-cepetan yang ada kita malah sakit, pekerjaan tidak jadi, berantakan, jelek dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini kesehatan kamu harus lebih banyak istirahat ya, harus lebih banyak istirahat dan buang pikiran yang tidak perlu ya, buang pikiran yang tidak perlu yang membuat kamu overthinking dan menghambat kamu seperti itu ya. Oke, sekarang untuk yang love life couple. Oke, untuk love life couple di sini ada The World, ada Queen of Wands, The Moon. Yang tadi aku bilang ya, kartu general kamu adalah teropong teman-teman ya. Jadi di sini akan ada suatu kebenaran yang memang akan terungkap oleh pasangan kamu ya. Di sini pasangan kamu ini pada awalnya mungkin orang yang gini ya teman-teman ya, cukup pandai untuk membuat kamu bertahan pada hubungan ini dan cukup pandai juga dalam memainkan kata-kata ya. Ada Queen of Wands soalnya di situ. Kalian mungkin jarak jauh atau hanya terhubung lewat media komunikasi internet ya, jadi sehingga di sini kalian jarang bertemu tatap langsung wajah, atau mungkin jarang atau belum pernah sama sekali ya. Jadi di sini makanya di sini ada sesuatu hal yang pasangan kalian tutupin dan belum kalian ketahui, tapi aku rasa dia akan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dia tutupi, atau mungkin apa yang sebenarnya dia rencanakan terhadap hubungan ini. Mungkin serius sama kamu ya, seperti itu ya. Terus juga ingin ya ibaratnya bersatulah sama kamu gitu ya teman-temannya di sini. Karena ada suatu upaya yang akan dia laksanakan dari apa yang dia rencanakan selama ini. Memang kalian hanya terhubung lewat media sosial, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan datang untuk menemui kamu. Seperti itu ya. Oke, biarkan saja ya yang situ ya kartunya. Oke, sekarang yang single ya. Bentar ya. Oke, untuk yang single ada Three of Cups, The Judgment, dan King of Wands. Oke, di couple-nya keluar Queen-nya, di single-nya keluar King ya. Oke. Di sini single, kamu masih fokus sama diri sendiri. Kamu masih bahagia dengan kesendirian kamu masih ingin bahagia, masih ingin bebas. Ya, ada Three of Cups sana, perayaan ya. Atau di sini kalian mungkin bertemu dengan orang-orang teman-teman lama kalian dari komunitas tertentu atau dari reunian seperti itu ya. Bisa saja di sana kamu menemukan jati diri kamu, kayak kamu tuh bahagia, kamu itu hidup lagi. Dan di sana King of Wands, kamu mungkin bertemu dengan
orang masa lalu ya, bukan mantan, tapi bisa saja mantan, tapi mungkin juga ini berarti kamu bertemu dengan orang yang kamu rasa cocok lagi tuh buat kamu ya, pas gitu loh buat kamu ya. Kayak di sini kamu merasa ya ada kebahagiaan lagi, ada Three of Cups lagi ya, suatu perayaan lagi, kebahagiaan dan lain sebagainya ya di sini. Oke, bagus ya. Untuk Aquarius di sini kamu memang sedang baratnya lagi beri pelajaran oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa melihat segala sesuatu itu dengan jernih, baik, dan menunggu fakta yang tepat agar tidak terpancing emosi oleh hal yang memang belum bisa dipastikan kebenarannya, seperti itu ya. Oke, sekarang dari Wisdom Oracle-nya. Oke, Wisdom Oracle-nya aku ambil 4 ya. Oke, ada go create ya. Ada ide-ide baru ya, ide-ide baru dari suatu bisnis mungkin atau dari suatu usaha yang ingin kamu buat sendiri ya. Di sini kamu sangat baik untuk diwujudkan ya di bulan Desember ini karena alam semesta sedang memberikan kamu penglihatan yang memang lebih baik daripada sebelumnya mengenai kehidupan. Oke. Sini ada Yin, ada Imagine, dan ada By the Book. Oke, belajar dari kesalahan masa lalu dan apa yang sudah terjadi ya. Jangan melupakan masa lalu karena masa lalu adalah pelajaran dan guru terbaik. Imagine, kamu bisa mulai membayangkan lah atau ibaratnya mengafirmasikan sesuatu yang positif ke dalam kehidupan kamu ya, agar kamu pun positif vibe juga gitu ya. Di sini Yin, kamu harus bisa memaafkan masa lalu, tidak melupakan tapi memaafkan dan mengikhlaskan teman-teman ya. Di setiap video aku selalu bilang untuk melupakan memang tidak akan bisa, tapi setidaknya kita bisa memaafkan dan mengikhlaskan, seperti itu ya. Bersabar dengan apa yang semua yang terjadi dan yakinlah bahwa semua akan baik-baik saja dan berjalan dengan sesuai harapan kita atau bahkan melebihi ekspektasi kita ya, yang membuat kita merasa bersyukur dan merasa bahagia, seperti itu ya. Itu seperti itu pesannya untuk Aquarius. Sekarang kita akan lihat dari Moonology ya. Apa kata bulan tentang kamu? Di sini ada the energy is gaining momentum. Surrender to the divine. Your commitment is being tested, dan a personal issue reach resolution. Oke, jadi di sini energy is gaining momentum, surrender to the divine. Kamu memiliki banyak sekali ekspektasi yang ingin kamu harapkan, yang ingin kamu wujudkan, dan kamu berserah kepada yang di atas bagaimana nanti jalannya ya. Kamu surrender to the divine, kamu menyerah pada alam, menyerah pada kekuasaan alam bagaimanapun yang terjadi ya. Your commitment is being tested ya, seperti yang bilang tadi. Di couple di sini ada satu hal yang memang pasangan tutupin, atau mungkin ada sesuatu yang alam semesta rencanakan buat kamu, tidak hanya mesti pasangan tapi juga alam semesta ya, yang membuat di sini membuat kamu harus bersabar akan hubungan ini dan yakinlah bahwa memang kamu bisa berhasil dalam hubungan ini. Oke, a personal issue reach resolution. Masalah kamu, apapun yang kamu pikirkan dan beratkan selama ini, percayalah bahwa ada penyelesaiannya nanti di luar sana saat kamu sudah bisa stabil dan saat kamu bisa hold your vision, saat kamu bisa memegang visi kamu dan tujuan hidup kamu sudah kembali ke arah tujuan kamu ya. Oke, sekarang dari Love Island Time Wellness. Oke. Untuk yang couple, 2 kartu, ada sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Oke, jadi di sini memang ada yang
lagi stalking ya, ada yang mungkin tidak komunikasi sama sekali, makanya hanya terhubung lewat media sosial ya teman-temannya yang bilang tadi ya. Sini hanya kamu bisa stalking dia, hanya bisa melihat dari kejauhan saja, dan mungkin kamu membuat persepsi yang sebenarnya tidak ada ya teman-teman. Jadi harus berhati-hati pada pikiran yang toksik ya, datang dari diri sendiri yang sebenarnya tidak ada jadi ada, seperti itu ya. Dan healing heart, wow, di sini mungkin memang ada yang lagi broken heart, patah hati dan lain sebagainya ya, karena your commitment is being tested, komitmen kamu sedang dites, jadi kamu harus bisa bersabar, seperti itu ya. Oke, sekarang dari singlenya, sini ada mask ya. Berhati-hati pada sekeliling kamu yang menggunakan topeng dan hanya berpura-pura baik dengan tujuan tertentu. Oke, ada palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Kamu di sini menjadi orang yang enjoy, menjadi orang yang fleksibel, stabil dan lebih baik ya teman-teman ya, karena kamu mendapatkan banyak sekali nasihat dan juga pelajaran. Oke, dari Romance Angel sekarang ambil satu kartu untuk couple. Anda getting to know each other, kamu mungkin harus banyak berbincang dengan orang ini, saling mengenal satu sama lain ya, harus banyak sekali komunikasi sebenarnya ya. Nah, semoga komunikasi kalian lekas membaik ya, kalau yang lagi nggak ada komunikasi atau komunikasinya sedikit buruk. Oke, terus kalau yang single di sini ada this could be the one. Oke, kamu mungkin bertemu dengan orang baru seperti yang bilang tadi, tapi kamu harus berhati-hati ya dengan orang-orang yang beberapa orang yang mendekati kamu. Nah, di sana ada yang memang hanya sekedar saja atau ada yang serius. Jadi kamu harus pandai memilih. Ya, this could be the one. Oke, sekian dari aku ya teman-teman Aquarius. Aku harap ini bisa membantu kamu dan bisa resonate buat kamu. Kalau kamu suka, bisa klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share ke teman-teman kamu yang membutuhkan readingan aku. Dan see you on the next reading. Dadah Aquarius.